Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami program terjemah Al-Quran metode 3-in-1, yang mana metode 3-in-1 kali ini merupakan materi yang kedua atau hari kedua dari jilid kedua. Bukunya buku hijau. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas di hari kedua. Sekarang kita masuk ayat yang ke-152 dari surah Al-Baqarah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang pertama fa artinya maka, ini termasuk harf kata depan. Udzkuru ingatlah. Ia ku. Nah, kalau kita gabung fadhkuruni maka ingatlah kepadaku. Adzkur aku akan ingat. Ciri aku sebagai pelaku huruf hamzah di awal kata, maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kum kalian. Dua kata kalau kita gabung menjadi adzkurkum artinya aku akan ingat kepada kalian. Wa dan termasuk harf kata depan. Uskuru bersyukurlah. La bagi. Ya ku. Kalau kita gabung washkuruli dan bersyukurlah kepadaku. Wa dan la jangan. Dua-duanya baik wa maupun la termasuk harf kata depan. Takfuru kalian ingkar atau kalian kufur. Ciri kaliannya huruf ta di awal kata ditambah waw sukun dan alif di akhir kata. Ini termasuk fiil kata kerja karena ada ciri pelakunya. Ya ku. Kalau kita gabung 4 kata menjadi wala takfuruni dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaiannya, sekarang kita bahas makna yang terkandung pada ayat 152 ini. Setelah sekian nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, Allah perintahkan mereka untuk mengingat Allah dengan cara menaati perintah-perintahnya. Sebagai timbal balik, Allah akan memberi pahala dan ampunan. Perintah untuk selalu mengingatnya bersamaan dengan perintah untuk bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah. Setelah itu timbul larangan dari Allah agar tidak mengatakan bahwa nikmat-nikmat tersebut berasal dari usaha mereka sendiri, karena sesungguhnya segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah memberikan banyak nikmat kepada orang-orang mukmin, maka Allah suruh mereka untuk mengingat Allah. Nah, mengingat ini maksudnya menjalankan perintah-perintah Allah. Maka ketika orang mukmin mau melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah pun akan ingat kepada orang mukmin. Sebagai timbal balik dari perintah Allah orang mukmin laksanakan. Dan kata Allah, bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat yang sudah aku berikan. Wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Wujud syukur terhadap nikmat Allah adalah mengakui bahwa segala nikmat itu
Allah yang memberikan. Tidak mengingkarinya. Misalnya mengatakan bahwa nikmat yang diperoleh itu hasil usaha sendiri. Itu bentuk keingkaran, kekufuran terhadap nikmat Allah. Ini yang Allah larang. Tentu kalau orang mukmin mensyukuri nikmat Allah, mengakui nikmat-nikmat yang diperoleh dari Allah, tidak mengingkarinya, maka Allah pun nanti akan menambahkan nikmat yang Allah sudah berikan tersebut. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Nah, kalau kita gabung, fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Dua kata kalau kita gabung menjadi adzkurkum, artinya aku akan ingat kepada kalian. Kalau kita gabung, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Kalau kita gabung, empat kata menjadi wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Kemudian kita masuk ayat yang terakhir, ayat 153 pada hari kedua atau sesi kedua ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Yang pertama, ya ayyuha, artinya wahai. Ini termasuk harf atau kata depan. Alladzina, orang-orang yang, isim, kata benda, berawalan alif lam. Amanu, mereka beriman. Ciri pelaku mereka huruf waw sukun dan alif di akhir kata. Maka ini termasuk fi'il atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kalau tiga kata ini kita gabung menjadi ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu, mohonlah pertolongan. Bi dengan termasuk harf kata depan. As-sabri, sabar. Isim kata benda berawalan alif lam. Wa, dan termasuk harf kata depan. As-salati, salat, termasuk isim juga karena berawalan alif lam. Kalau lima kata ini kita gabung menjadi ista'inu bis-sabri was-salati, artinya mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Inna, sesungguhnya, termasuk harf kata depan. Allah, Allah, isim kata benda berawalan alif lam. Ma'a, bersama, termasuk harf kata depan. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Ini termasuk isim kata benda karena berawalan alif lam. Nah, kalau kita gabung empat kata menjadi innallaha ma'as-sabirina, artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah kita bahas arti kata maupun rangkaiannya, sekarang kita bahas makna. Apa yang terkandung pada ayat 153 ini. Dalam ayat ini Allah menyeru kepada segenap umat muslim atau orang-orang mukmin agar senantiasa memohon dan meminta pertolongan dari Allah melalui sabar dan sholat. Sabar dalam hal ini berarti menjalankan perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, berjihad, dan lain sebagainya. Sedangkan sholat di sini berarti sarana agar lebih dekat kepada Allah. Dengan kedua perantara di atas, sabar dan sholat, kesulitan hamba akan dihilangkan. Kemudian akan diganti dengan kelancaran dan kemudahan karena Allah memang bersama orang-orang yang sabar. Tentu dalam menghadapi kehidupan banyak halangan, rintangan, persoalan kita hadapi. Tetapi Allah kasih tuntunan bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan hidup itu. Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim untuk memohon pertolongan kepada Allah. Caranya
bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Kita selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita laksanakan sebagai bentuk kesabaran kita. Dan juga kita mendirikan sholat sebagai sarana kita mendekatkan kepada Allah. Seperti halnya kepada manusia, kalau kita menginginkan sesuatu darinya, misalnya kita minta tolong, kita melakukan pendekatan dulu. Sama seperti sholat juga. Kita melakukan pendekatan kepada Allah. Nah, barulah setelah kita bersabar menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk kita mendirikan sholat, kita minta tolong kepada Allah. Dan dalam meminta kepada Allah, kita terus menjalankan perintah-perintah Allah. Meskipun misalnya apa yang kita minta belum Allah kabulkan. Tapi terus kita laksanakan perintah Allah. Kewajiban-kewajiban dari Allah kita laksanakan. Itu sebagai bentuk kesabaran kita dalam memohon kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya ada Allah yang selalu bersama kita kalau kita sabar. Kita misalnya pengen sehat, tadinya sakit. Kita pengen kaya, tadinya kekurangan harta. Kita sabar menjalani proses menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, ada Allah bersama kita kalau kita sabar. Pada waktunya, apa yang kita pinta, apa yang kita mohon, Allah akan kabulkan. Allah akan kasih jalan, Allah akan mudahkan kalau kita bersabar. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau 3 kata ini kita gabung menjadi ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Kalau 5 kata ini kita gabung menjadi ista'inu bisabri wassalati, artinya mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, kalau kita gabung 4 kata menjadi innallaha ma'as-sabirina, artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kajian kita tentang surah Al-Baqarah mulai dari ayat 146 sampai ayat 153 pada hari kedua metode Tiriman ini memberikan manfaat untuk kita. Dan kita bisa aplikasikan, kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan kita. Sebagai tambahan, dari materi tata bahasa, sengaja hanya kata-kata tertentu yang kita bahas dari segi tata bahasanya, yang memang ada cirinya dari jenis satu kata, entah itu isim, kata benda, kata kerja, fiil, maupun haraf kata depan. Sedangkan ada kata yang tidak berciri sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari, sengaja kami belum bahas. Nanti pada tahapan-tahapan berikutnya kita akan kaji lebih lanjut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.